Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi, senang sekali saya Calvin Wislam kembali menjumpai Anda dalam Sulut Bicara hari ini. Kita akan berbicara terkait olahraga kita pada pagi hari ini, edisi Jumat 3 Oktober 2025. Dan untuk membahas terkait topik kita pada pagi hari ini, mungkin bisa langsung saja. Sudah hadir bersama-sama dengan kita, saya sapa dulu dengan di ujung telepon ini tersambung lewat Zoom, ada Ketua Kontingen PON Bela Diri di Kudus, Bapak Kolonel Edison Lambe SPD, Ketua Kontingen Bela Diri Kudus. Selamat pagi, Pak Edison. Tidak terdengar suaranya ini, Pak Edison ini. Bisa mendengarkan suara kami, Pak Edison? Halo. Ya, halo. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya. Dan sudah hadir juga bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini ada Wakil Ketua Kontingen juga, Bapak Richard Kuniman. Selamat pagi, Pak Richard. Selamat pagi, salam olahraga, satu sulut, olahraga, satu sulut. Oke, baik. Jaya. Sehat, Bung Richard? Sangat sehat luar biasa, Pak Kelvin. Oke, di samping Pak Richard ini ada Ibu Nova Laupati SC selaku Ketua Pemprov Bulat Sulawesi Utara. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa, sehat dan kuat. Selamat datang di RRI. Dan kami juga masih menunggu salah satu narasumber kami, yaitu Coach Audrey Mantiri yang sedang dalam perjalanan mungkin terjebak macet. Nah, pendengar, kalau berbicara terkait topik kita pada pagi hari ini yaitu target sulut di PON Bela Diri Kudus. Seperti kita ketahui bersama, pekan depan ya kalau tidak salah, tanggal 11 hingga 26 Oktober 2025 akan berlangsung Pekan Olahraga Nasional Bela Diri tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dan perhelatan PON Bela Diri ini memang dipersiapkan sebagai salah satu event yang nanti akan bertanding di Prapon kalau tidak salah ya, atau mungkin PON ya, sebagai ajang juga persiapan. Dan dengan semangat sportivitas tentunya olahraga ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet yang nantinya bisa meraih medali ataupun prestasi di semua daerah atau di provinsi. Nah, mungkin langsung saja saya ke Pak Edison ini. Saya ingin bertanya-tanya terkait Pekan Olahraga Bela Diri di Kudus ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa bisa ada event ini, Pak Edison? Sebagai Ketua Kontingen ini mungkin bisa sedikit menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Namanya salam olahraga. Jaya. Yang saya hormati para narasumber, pembawa acara dan semua yang hadir yang mengikuti acara ini. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa ikut bincang-bincang di acara ini. Amin. Yang kedua, terima kasih kepada RRI yang luar biasa bisa memfasilitasi acara ini. Paling tidak kita lewat acara ini bisa bincang-bincang, bisa memberikan informasi kepada insan olahraga yang ada di Sulawesi Utara pada khususnya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa event Pekan Olahraga Khusus Bela Diri ini adalah program dari Ketua Umum KONI Pusat. Jadi KONI Khusus Bela Diri ini diselenggarakan untuk mewadahi program pembinaan, artinya jenjang pembinaan yang kalau menunggu PON yang dilaksanakan 4 tahun sekali rasanya terlalu lama. Betul sekali. Sehingga ada inisiatif dari pihak KONI pusat
KONI Pusat yang bekerja sama dengan PT Jarum Kudus untuk bagaimana caranya supaya pembinaan terhadap atlet-atlet khususnya bela diri ini sebelum menuju ke PON selanjutnya itu ada event yang bersifat nasional sebagai ajang untuk meningkatkan prestasi dan menyeleksi siapa-siapa atlet yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Sementara demikian. Oke, baik Pak Edison. Nah, kalau berbicara PON bela diri ini kan kalau tidak salah ada 10 cabang olahraga yang nantinya akan dipertandingkan di PON bela diri nanti di Kudus ini. Dari 10 total cabang olahraga ini mungkin ada berapa kira-kira kontingen dari Sulut yang akan mengikuti ini? Dari hasil briefing terakhir kami, Muhammad kalau nanti dijelaskan sama Pak Wakil, Pak Richard. Oke, baik. Itu ada 37 atlet ditambah dengan ofisial. Oke, baik. Nah, mungkin saya ke Pak Richard nih kalau begitu. Sebagai Wakil Ketua Kontingen ini mungkin bisa dijelaskan ini, Bung Richard, dari 10 cabang olahraga yang nantinya akan diikuti oleh kontingen Sulawesi Utara, ada berapa cabur yang nantinya akan diikuti? Oke, terima kasih. Terlebih dahulu kami ucapkan salam sehat Pak Kolonel yang lagi tugas di Gorontalo saat ini, Pak Kelvin, Ibu Nova. Juga Pak Ketua Edison ini ada juga Wakil Ketua 4 KONI Sulawesi Utara yang dinakodai oleh Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Bonifasius Jerry Waleleng. Dan tapi jelaskan seperti pertanyaan Pak Kelvin tadi bahwa PON bela diri Kudus ini ada 2 kali tahapan yang akan dilaksanakan. Pertama pada tanggal 11 sampai dengan 25 Oktober ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus, dan kedua 2026 akan dilaksanakan di Cirebon. Dan untuk Sulawesi Utara untuk PON bela diri yang kedua ini akan diikuti Sulawesi Utara, kontingen Sulut mengikuti 7 cabang olahraga. Yang pertama yaitu gulat, wusu, taekwondo, karate, kempo, pencak silat, dan sambo. Jadi itu 7 cabang olahraga, dan dapat kami sebutkan bahwa ke-7 cabang olahraga ini telah melakukan pelatda mandiri. Pelatda mandiri ini adalah pelatda yang dilakukan oleh cabur-cabur itu sendiri. Seperti yang kemarin kami kontingen Sulawesi Utara telah membentuk tim MONEF, yaitu monitoring evaluasi yang dilakukan oleh kami untuk memantau bagaimana persiapan dari ke-7 cabur itu yang akan berkompetisi di event olahraga PON bela diri tersebut. Kemarin kami telah memantau juga persiapan dari kemarin, kita telah memantau 3 cabang olahraga yang kemarin. Yang pertama ke Ibu Nova sebagai ketua Gulat Sulawesi Utara yang notabene adalah tempat latihan adalah di rumah ibu sendiri. Jadi di situ kami melihat bagaimana tugas dari tim monitoring, bagaimana memantau persiapan atlet-atlet yang akan berkompetisi pada kegiatan PON bela diri tersebut, rekan Kelvin. Oke, baik. Nah, kalau berbicara ke siapa deh, Bung Richard, tapi mungkin sebelum dijawab, kita jeda sebentar, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Dewi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan.
RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, Anda masih bersama kami dalam Sulut Bicara pagi ini terkait topik target Sulut di PON Bela Diri Kudus. Dan sebelum kita melanjutkan, mungkin bagi Anda pendengar masyarakat yang ingin mungkin bergabung, ingin memberikan masukan maupun saran, bisa melalui line telepon kami di 082195835080. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami lewat streaming kami di YouTube maupun akun media sosial kami di Facebook di lewat RRI Manado. Anda bisa juga menyampaikan komentar di halaman komentar kami itu, mungkin saran juga maupun kritik lewat live streaming kami pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan terkait topik kita pada pagi hari ini, kita juga masih menunggu salah satu narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu pelatih sambo yang sedang dalam perjalanan. Dan mungkin lanjut saja kita pada pertanyaan mungkin selanjutnya ke Bung Richard, mungkin melanjutkan tadi yang terkait 7 cabur yang nantinya akan mengikuti Pekan Olahraga Bela Diri di Kudus ini. Sejauh ini persiapannya seperti apa ini? Oke, pertanyaan sangat bagus Pak Kelvin. Seperti kita ketahui bahwa event ini sudah didengungkan itu sekitar 4-5 bulan lalu. Oke. Jadi KONI Sulawesi Utara yang dinakodai, yang diketua oleh Pak Jenderal Pak Boy Bonifacius J. Waleleng telah memerintahkan kepada kami sebagai pengurus KONI agar supaya secepatnya bagaimana kita memantau kesiapan ketujuh cabur olahraga tersebut, yang notabene yang kami ketahui bahwa ketujuh cabang olahraga tersebut melakukan pelada ini sementara adalah pelada mandiri, kan Kelvin. Karena mungkin masalah teknis kami tidak dapat sebutkan kenapa, tetapi motivasi dari ketua-ketua cabang olahraga itu sangat antusias. Meskipun kita ketahui bagaimana membina satu cabang olahraga tentunya sangat membutuhkan extra fooding, artinya biaya dan lain sebagainya. Yang kami ketahui juga seperti Ibu Ketua, itu sahabat kami ini juga adalah mantan atletik. Oh, atletik juga. Mantan atlet nasional, bahkan internasional. Sahabat saya, angkatan saya 96, bagaimana Ibu Nova ini dari mantan atlet menjadi ketua, bahkan ketua cabang olahraga gulat. Jadi kami merasakan bagaimana suka duka dari atlet, bahkan sekarang jadi ketua. Jadi kalau jadi ketua secara terestrial harus membawahi semua, bagaimana menyiapkan fooding atlet, bagaimana menyiapkan matras atlet, bagaimana menyiapkan perlengkapan peralatan. Tentu itu semua bukan hal yang sangat ringan, berikan Kelvin. Banyak membutuhkan, terutama membutuhkan, dong bilang sarangeo. Sarangeo itu meni receh-receh dan harus kuat. Jadi kita kalau melihat bicara meni receh-receh ataupun sarangeo ini, kita lihat Ibu Nova langsung, lupa kemarin kami dengan Dr. Joy Ratu dari Kabid Organisasi dan Lengkong Kabid Bimpres Pak Yan Palili berbincang-bincang di kendaraan. Kasihan bagaimana yang tompet sahabat-sahabat ini membiayai sendiri. Karena pemerintah juga turut membiayai, tetapi dengan keadaan sampai saat ini saya rasa terbatas ya, sangat terbatas. Bagi suka duka bagaimana terbatas. Kita lihat Ibu Nova datang kemarin masih menghayal. Kita lihat dari mata Ibu Nova sendiri, bagaimana. Lupa kemarin kita lihat Bu Nova bersama suami curhat, Pak Icat bagaimana ini orang ini. Tetapi dengan sudah menjadi ketua, bagaimana mencintai pekerjaan, bagaimana mencintai cabang olahraga, karena lahir dari atlet, dua-dua mantan atlet. Suami Ibu Nova adalah mantan atlet nasional karate, Bapak Fian Ibrahim. Termotivasi, orang sudah turun bagaimana untuk anak-anak. Bahkan anak-anak yang dilatih sampai saat ini bukan saja dipersiapkan di PON bela diri, tapi ke ajang-ajang lain. Pelajar, Popnas dan lain-lain. Kevin bayangkan bagaimana di rumah sebuah Ibu Nova yang notabene adalah sebagai ASN membiayai
semua Memfasilitasi ya, Bung Richard. memfasilitasi cabang-cabang olahraga terutama atlet gulat yang kita lihat hitung kemarin ada 8 sampai 10 orang bahkan 12 orang makan, minum dan lain bagaimana. Oke. Oke, baik. Nah, saya ke Ibu Nova ini. Kalau berbicara persiapan sendiri ini untuk atlet-atlet gulat Sulawesi Utara yang nantinya akan bertanding ini di PON Bela Diri Kudus. Sejauh ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ini. Ya, terima kasih. Ini untuk kali kedua saya berada di RRI. Oke. Dan sama Pak Ketua kontingen bilang, torang bersyukur. Oke. Puji Tuhan, torang masih diberikan kekuatan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan ketika kami dipercayakan sebagai Ketua PGSI Sulawesi Utara, kami mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Amin. Dan terkait dengan persiapan PON Bela Diri, apa yang telah disampaikan oleh Bung Richard ini memang dari dulu, dari tahun 95, 96 dan sampai hari ini memang masih bersama-sama dengan torang. Oke, tapi saya sedikit penasaran sebenarnya, Bu Nova. Dengan latar belakang seorang atlet, kenapa kemudian bisa mengambil katakanlah tugas peran sebagai pengurus justru olahraganya yang buat saya agak meskipun sama-sama menggunakan fisik ya, tapi kenapa dari atletik ke gulat ini? Kenapa tertarik begitu? Ya, begini Pak, Bung Calvin. Sebenarnya atletik ini adalah seluruh induk dari seluruh cabang olahraga. Betul. Nah, awal mula saya berada di gulat, tadinya sih karena suami juga seorang mantan atlet karate. Oke. Kemudian ada teman-teman yang seumuran saya itu ketika torang sama-sama di bela diri. Betul. Bersama kita lihat-lihat di Mega Mall, akhirnya gabung dengan mereka. Nah, setelah gabung dengan mereka bersama saya juga pernah antar satu kali bawa atlet mengikuti MMA. Oke. One Pride. One Pride. Ya. Waktu itu antar atlet Jack Tahulending. Oke. Dia juara waktu itu. Nah, mulai dari situ nggak tahu seperti apa ya, mungkin Tiba-tiba sudah di situ ya, aja. akhirnya ketika berada di komunitas itu, pas memang ini gulat ini sudah 25 tahun vakum. Oke. Nah, saya berpikir kenapa Ada tantangan tersendiri juga berarti ya, Bu Nova ya. Kenapa di Sulawesi Utara gulat ini yang tadinya pernah mengharumkan nama baik di Sulawesi Utara bahkan di nasional bahkan di internasional, kenapa harus padam betul. dan vakum sama sekali selama 25 tahun. Kemudian kita berbincang-bincang sehingga ada salah satu komitmen bagi kami, kalau begitu torang jobeking ulang ini olahraga ini. Karena olahraga gulat ini olahraga olimpik loh. Betul, betul Jadi sekali. dan di Sulawesi Utara saya pikir banyak sekali atlet-atlet bela diri yang potensial. Torang justru kali ini saya mendapat atlet gulat yang potensial, mulai dari fisik, mental. Justru orang-orang yang ada di apa yang mau dikatakan dari Sangir ada, dari Siau ada. Jadi akhirnya jadi lebih termotivasi saya untuk berada di organisasi gulat ini. Berarti kalau bisa dibilang ini juga jadi tantangan tersendiri juga buat Ibu Nova sebagai pengurus gulat di Sulawesi Utara yang nantinya juga akan tampil di Pekan Olahraga Kudus. Mengingat tadi yang disampaikan ada puluhan tahun, 25 tahun kurang lebih ya. Olahraga ini mati suri katakanlah di Sulawesi Utara. Berarti secara kesiapan, mungkin saya ingin bertanya, ada berapa sebenarnya jumlah atlet gulat yang ada di Sulawesi Utara yang kemudian punya potensi untuk bisa bersaing di tingkat, katakanlah tingkat nasional lah? Sebenarnya untuk gulat ini sudah ada 5 pengcap. Sudah ada 5 pengcap. Kemudian di satu pengcap sudah ada beberapa atlet gulat. Ada yang di pengcap Sangihe itu ada 5 yang saya Tapi tahu. sudah terjun untuk ikuti kejuaraan atau seperti apa? Memang 25 tahun vakum itu
kayaknya ini baru mau dimulai kembali. Oke, berarti memang yang tadi saya potong yang menjadi tantangan tersendiri juga buat Ibu Nova ya untuk atlet-atlet ini yang nanti akan tampil di Pekan Olahraga Bela Diri ini ya. Iya. Saya lupa tadi juga berterima kasih kepada KONI karena untuk tahun ini gulat itu diakomodir masuk dalam kepengurusan KONI. Jadi berterima kasih kami diberikan kesempatan oleh KONI, padahal notabene untuk anggaran, biasanya kan anggaran untuk tahun ini sudah dianggarkan dari tahun lalu. Betul. Sementara kami memang yang bikin KONI dan Dispora itu bulan-bulanan, karena yang tadinya gulat itu tidak ada dianggarkan, ternyata pada tahun ini dianggarkan. Itu karena keberhasilan kepengurusan tahun ini, kepengurusan yang baru ini, sehingga kami gulat itu diakomodir. Oke, baik. Nah, kalau kembali mungkin di pertanyaan awal tadi, kesiapan atlet gulat itu sendiri untuk tampil di kurus ini. Untuk kesiapan atlet, kami semaksimal mungkin kami harus siap. Mau tidak mau kami harus siap, dan setelah mengikuti beberapa tahap seleksi untuk PON bela diri dari bulan Agustus ya. Iya, Agustus. Setelah selesai seleksi, ada beberapa atlet yang terpilih. Makanya Ada berapa tuh Bu jumlah untuk atlet? atlet yang terpilih itu ada 3. Putra-putri atau cuman putra? Putra. Oke. Kalau putri ada, tapi hanya untuk Popnas. Cuman Oke. 1 orang satu-satunya putri Oke, yang luar pegulat. Jadi untuk persiapan memang kami berusaha semaksimal mungkin agar supaya anak-anak atlet-atlet ini bisa latihan untuk mengikuti pertandingan nanti. Meskipun secara mandiri ini Bu, Iya. ya. Jadi bagaimanapun caranya memang paling tidak atlet gulat ini nantinya bisa, katakanlah bisa sedikit berbicara setelah puluhan tahun vakum ini. Amin, Bu, ya? amin. Oke. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua Kontingen, bahwa memang kami sedang persiapan mandiri. Mau tidak mau saya sebagai Ketua PGSI terpilih, entah bagaimana caranya, kalau mau lihat dari segi finansial sih tidak seperti yang lain dari segi finansial. Oke. Wah, Tapi ya. karena ini karena hobi dan pemberian diri untuk olahraga, makanya apapun saya harus lakukan agar supaya olahraga gulat di Sulawesi Utara bangkit kembali. Betul. Makanya persiapan itu saya pusatkan di rumah. Di rumah ya, meskipun harus katakanlah mungkin mengorbankan waktu, Iya Pak. tenaga, yang penting atlet itu bisa nantinya bisa berprestasi. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, kita jeda sebentar, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, Anda masih bersama kami dalam sulut bicara kita pada pagi hari ini terkait topik target sulut di PON Kudus. Mungkin saya langsung saja ini sebelum saya terima telepon ke Bung Richard ini, mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait kesiapan atlet secara keseluruhan ini. Sebenarnya ada berapa jumlah atlet yang nantinya akan dari 7 cabur ini akan berangkat ke PON Kudus ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bung Richard, silakan. Oke, dari 7 cabang olahraga ini, setiap cabang olahraga mungkin ada 2 sampai 3, Pak Bung Kelvin. Oke. Ditambah dengan official dan pelatih, itu mungkin total kita itu berjumlah saudara official 40-an mungkin kira-kira. Dan untuk kesiapan kontingen rencana kita akan gladi resik untuk kontingen untuk persiapan pelepasan. Jadi kami telah memberitahukan kepada ketujuh cabang olahraga lewat ketua-ketuanya bahwa kita akan melakukan gladi resik itu pada tanggal 7 Oktober 2025 yang akan kami agendakan dilaksanakan di Hall A Hall B Gor Koni Sel Manado, dan upacara pelepasan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Aula Mapalus kantor gubernur dan akan dilepas secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dan untuk menjawab semua itu, rekan Kelvin, mungkin Pak Ketua kita Pak Kolonel Edison yang dapat menjelaskan secara rinci bagaimana kesiapan kontingen Sulawesi Utara menghadapi event Pekan Olahraga Provinsi yang kami ketahui bahwa kontingen ini akan berangkat lewat 3 kloter. Kloter pertama pada tanggal 10 dan sampai selanjutnya, dan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Kolonel Edison. Pak Edison masih bersama kami? Masih bisa mendengarkan suara kami? Walaupun ini harus sudah OTW. Oke, bawa kendaraan ini ya, Pak Edison ya? Bawa kendaraan mungkin? Ya. Oke, mungkin kami akan dari Pohuwatu, ini dari Pohuwatu, dari ujung. Oke, baik. Gorontalo. Oke, enggak apa-apa. Kita ready untuk olahraga sulut. Oke, siap, luar biasa ini. Pak Edison, tadi mungkin sudah dijelaskan singkat oleh Bung Richard terkait kesiapan atlet itu sendiri untuk nantinya akan berlaga di PON Bela Diri Kudus nanti. Mungkin secara umum bisa dijelaskan ini terkait dukungan juga dengan dari KONI sendiri untuk ataupun pemerintah terhadap event ini yang untuk kontingen sulut di PON Kudus ini. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak Edison. Terima kasih. Jadi kita berterima kasih kepada Ketua Umum KONI Provinsi, Bapak Brigjen Purnawirawan Jerry Waleleng, karena beliau sangat konsen dan sangat luar biasa mendukung semua event olahraga yang dilaksanakan maupun yang diikuti oleh atlet-atlet sulut. Oke. Setelah rencana ke PON Bela Diri ini, beliau sangat antusias dan sangat mendukung untuk kegiatan ini, termasuk dari pemerintah provinsi, dari Bapak Gubernur, dari Dispora Provinsi, kemudian tentunya kerjasama dengan KONI Provinsi. Nah, untuk kesiapan secara umum, setelah dilaksanakan pemantauan atau monitoring dan evaluasi ke cabur-cabur yang sudah menyelenggarakan latihan mandiri, dapat dipastikan bahwa seluruh atlet yang akan berangkat untuk ikut pertandingan di cabur ini dalam posisi ready, artinya siap untuk saya pasang kacamata dulu. Siap untuk berangkat dan siap untuk mengharumkan nama baik Sulawesi Utara khususnya. Jadi kami sampaikan di sini bahwa baik Pemprov, Pak Gubernur melalui Ketua Umum KONI sangat mendukung dan sangat mensupport atlet-atlet yang akan bertanding ini, walaupun dengan kondisi budget dana yang terbatas, tetapi seluruhnya minimal
ada perhatian dan ada dukungan, walaupun belum maksimal karena kita tahu kondisi sekarang ini mungkin karena masih ada kebijakan tentang efisiensi dan sebagainya, sehingga yang seharusnya banyak kita kirim atlet-atlet, tapi karena keterbatasan dukungan kita seperti yang disampaikan oleh Paman tadi, Paman Icat. Nah, itulah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kesiapan, secara umum semua atlet yang akan berangkat sudah siap. Sudah siap. Tinggal Ya. kita nanti akan menunggu pembekalan kepada ofisial maupun pada atlet nanti dari Ketua Umum KONI Provinsi. Kemudian mudah-mudahan kalau berkenan nanti akan dilepas oleh Bapak Gubernur, Bapak Julius Silvanus. Saya kira itu dari kami. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum saya ini, karena sudah harus saya jalan. Oke. Mungkin. Oke, baik Pak Kolonel Edison, mungkin sudah dijelaskan tadi, namun ingin melanjutkan mungkin aktivitas. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi di satu kesempatan lain ini Pak Edison, ya. Mungkin kita membahas lebih dalam lagi terkait nanti di event-event selanjutnya. Mungkin Pak Edison ingin melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Edison sudah hadir di dialog kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih lagi. Saya mohon maaf harus out sementara dari Zoom ini, tapi saya tetap monitor. Oke, siap. Mudah-mudahan ini kita bicarakan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Salam olahraga. Jaya. Shalom, damai di hati. Oke, terima kasih Pak Edison. Mungkin ingin melanjutkan ini terkait kalau berbicara kesiapan tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Edison sebagai ketua kontingen. Saya ke Ibu Nova mungkin ini. Tadi sudah dijelaskan ada dukungan meskipun Gulat sendiri itu sudah melaksanakan katakanlah pelatihan mandiri ini. Meskipun dengan kondisi latihan mandiri, tentu ada juga target-target yang mungkin dibebankan oleh pengurus, oleh KONI sendiri, oleh pemerintah sendiri di cabur gulat ini sendiri. Tanggapannya, Ibu Nova? Ya, yang pasti pengurus itu punya target. Oke. Apalagi pengurus KONI. Tinggi Bu ya kira-kira. Siap. Dan untuk target yang pasti kami dari cabang olahraga gulat, atlet-atlet ini yang pasti sudah siap. Oke. Sudah siap untuk main bertanding dengan semaksimal mungkin sesuai dengan latihan yang mereka laksanakan. Ya, dan untuk persiapan memang kami memakai persiapan apa adanya. Seperti matras yang seharusnya kalau gulat itu mesti pakai matras yang tebal ya. Tebal oke. Tapi yang luasnya itu yang tadinya harus 12 kali 12 akhirnya jadi 4 kali 4. Memang betul. Karena memang matras untuk matras gulat saja harus kami minta kirim dari pusat. Bersyukur kami yang tadinya tidak ada peralatan seperti matras, kami dari pusat mengirimkan matras, beberapa matras yang ada, kami sebarkan ke kabupaten kota yang sudah siap untuk atlet gulat. Yang sebenarnya kami sudah punya matras ada 86 lembar, memang ukuran untuk pertandingan. 12 kali 12. Memang sudah ada, tapi kan kami ada beberapa pengcap yang atletnya sudah ada atlet gulat. Betul. Makanya kami berikan untuk dipinjam pakai. Oke. Berarti dengan kondisi itu, katakanlah jika melihat peta kekuatan di setiap daerah, kira-kira Sulut punya target enggak untuk gulat? Medali misalnya. Itu yang tadi saya bilang. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bermain lebih bagus. Yang pasti kalau main bagus, stamina ada, fisik ada, pasti apa yang ditargetkan kami mampu.
Oke, baik. Baik. Nah, saya ke Bung Richard ini. Nah, dari 7 cabur ini kan tentu persiapannya berbeda-beda ini, Bung Richard. Ada yang memang punya persiapan mandiri, ada yang memang punya fasilitas. Nah, Pak Icat sendiri melihat kondisi-kondisi tersebut, apakah nantinya akan mempengaruhi atlet itu sendiri ini untuk bertanding? Ya, oke. Secara naluri lah, kita bilang naluri saja. Sebagai atlet ini ya? Sebagai atlet, seorang atlet, kita zaman kita dulu karena kita basic seorang atlet tinju, Ibu Nova atletik. Secara naluri, kalau kita bertanding memakai baju bertanding yang dong bilang istilahnya Kebesaran ya baju. bukan kebesaran, dari harga, model. Misalnya Ibu Nova pakai sepatu Spice, kalau dia pakai itu sepatu Spice, orang kan kok atletik, DP paku pendek-pendek. Oke. Nah, kalau dia pakai Spice kong Nike, Nike, baju Nike, Oke. tight Nike, secara motivasi, berkembang motivasi, kita sebegini, dengan gaya begini, apalagi ditunjang dengan latihan, sepati ada motivasi. Betul. Yang dikatanyakan oleh Pak Kelvin tadi, Bung Kelvin, Bro Kelvin tadi tentang Ibu Nova, dari matras 12 meter itu sampai jadi 4x4, saya lihat sendiri. Bagaimana saya mantan atlet tinju, Bung Kelvin. Kalau kita baku pukul di ring tinju, kau pakai itu semua sangat termotivasi. Tapi kemarin saya lihat bagaimana motivasi atlet-atlet golat di situ, yang notabene saya tanya kemarin Pak Ibu Nova, Ibu Ketua dan Pak Fian, bahwa satu atlet adalah atlet basic dari seorang anggota polisi dan juga anak-anak. Kita lihat tuh matras itu, minta maaf Ibu Nova, sangat tanda kutip, mudah-mudahan ke depan dapat diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana fasilitas itu sangat minim. Kenapa sangat minim? Kita lihat tuh atlet, biar orang ditinju tak bilang kita pakai headguard, pakai pelindung protektor, kau baku pukul karena dia lantas sorong. Dorang kemarin latihan, kita ini leher kun dia patah, putar-putar banting. Aduh, itu kan ke Bung Kevin, kalau baku banting itu kita lihat, bagaimana ini kun dia tak salah patah. Kita lihat itu sepatu, tanya Bapak Fian, Pak Fian sepatunya, itu baru beli itu. Bagaimana ya? Dong bilang ini lagi. Jadi bagaimana? Jadi kita harapkan kembali ke pemerintah UKI ke depan nanti, memang seorang ketua pengurus itu adalah dia langsung berkewajiban memenuhi semua itu. Tetapi kan minimal kalau ada prestasi dapat diperhatikan oleh pemerintah. Dari atlet, dari prestasi atlet, motivasi atlet, dari masa depan atlet. Kenapa? Seorang pembina, dia memberikan yang terbaik itu sudah cukup. Atlet memberikan yang terbaik untuk yang dia bina itu dia merasa kepuasan tersendiri, Bung Kelvin. Membedakan dengan cabang-cabang yang lain mungkin notabene adalah seorang pengusaha dan lain-lain sebagainya. Itu rasa gampang. Seperti kemarin saya lihat dia ada latihan wushu, fasilitas dapat aku lengkap semua. Karena ketuanya adalah seorang pengusaha basic, boleh dikatakan ada 9 naga yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi bagaimana Ibu Nova sebagai ini, bukan kita menantang si Ibu Nova, kan kita tahu kesian Ibu Nova kapasitas bagaimana, tapi dia memberi itu yang diri menjadi perhatian kita. Wah, luar biasa. Sayang kita bilang Pak Ibu Nova, karena kita ASN, Bu Ketua, TKD so habis berapa ini, gaji so habis berapa ini, ada beli vitamin, ada beli dan lain. Jadi tanda kutip ini, bagaimana seorang ketua memotivasi atlet dengan pengorbanan jiwa raga. Jangan kita bilang, jangan sampai keluar doi TKD dan gaji lain sebagainya, kong hubungan kaki suami semua balik belakang. Ibu Nova balik belakang. Itulah, kita berikan apresiasi lagi kepada Ibu Nova yang turut serta dalam membangun dunia olahraga, khususnya gulat yang ada di Sulawesi Utara. Baik. Mungkin kita terima satu penelpon. RRI selamat pagi, Pro 1 selamat pagi. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi, sebut bicara. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Bang Benijo di Bolaan Mongondo Utara. Oke Pak Benijo, silakan Pak Benijo, apa yang ingin disampaikan atau mungkin ini? Kita langsung ke narasumber pertanyaannya. Oke, silakan. Surat pentingnya Sulawesi Utara mengikuti 7 cabang, 7 cabang olahraga, termasuk gulat juga. Dalam 7 cabang olahraga ini yang diprediksikan meraih medali, baik itu medali emas, medali perak, medali perunggu, ada berapa cabang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah tiap cabang olahraga itu, 7 cabang olahraga itu
apakah ada salah satu cabang yang menghadirkan pelatih dari luar daerah atau pelatih nasional? Itu apakah ada? Dan pertanyaan ketiga, klasifikasi umur dari semua cabang olahraga yang diikuti oleh kontingen Sulawesi Utara, minimal berapa, maksimal berapa? Terus untuk pertanyaan keempat, apakah setiap cabang olahraga itu anggaran kan terbatas? Apakah setiap cabang olahraga itu anggarannya sama atau beda-beda? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Benijo. Mungkin kita terima satu penelpon saja dulu. Mungkin bisa langsung dijawab ini. Siapa yang ini misalnya? Bung Richard ini terkait dari 7 cabur ini. Pertanyaan Pak Benijo ini adalah 5, semua ajanya sangat benar, itu sangat straight itu. Yang pertama untuk yang saya jawab dulu untuk 7 cabang olahraga target medali. Itu medali. Kenapa 7 cabang olahraga? Rupa Pak Benijo ketahui bahwa ke-7 cabang olahraga ini kami sebagai penguji ataupun pengurus KONI yang notabene di situ adalah ketua-ketua bidang yang membidangi atlet tersebut, kami telah melakukan tes VO2 max. VO2 max itu berupa ketahanan atlet, kesiapan atlet fisik dari kelenturan, dari blipnya, VO2 maxnya, bagaimana DP nadi, basla dan lain sebagainya. Jadi ke-7 cabang olahraga dan kita pilih itu adalah yang terbaik dari ke-7 cabang olahraga. Dari ke-7 cabang olahraga itu atlet-atlet terbaik yang mewakili Sulut. Dan untuk kenapa kita memakai ke-7 cabang olahraga ini, kenapa? Karena masalah lagi, kita kembali lagi masalah efisiensi anggaran, Pak. Kami juga sangat mengharapkan juga kalau 10 yang tes kami lakukan 10 berdasarkan jumlah yang terbaik berdasarkan hasil tes. Kalau 10 terbaik dengan kriteria yang ditentukan oleh BIMPRES kami, karena ketentuan untuk berlaga di nasional ada ketentuannya, kami silakan 10, tetapi karena keterbatasan anggaran, maka kami sebagai pengurus dan juga ada langsung dari pimpinan bahwa hanya ini yang anggaran tersisa, hanya ini yang kami dapat berangkatkan. Jadi kembali lagi tentukan misalnya cuma 2 atlet. Kalau pelatih ataupun cabang olahraga lain seperti Pak Ketua atau Ibu Ketua sebagai Ibu Nova lagi, kita bilang silakan menambah atlet tapi biaya mandiri, Pak Beni. Jadi itulah kami sangat sesalkan, tetapi bagaimana? Itulah kami sudah keterbatasan itu kembali kepada anggaran dan batas usia. Batas usia ini adalah setiap cabang olahraga tergantung dari ketentuan dari setiap cabang olahraga. Kalau di bela diri biasanya umur 30 tahun ke atas. Itu untuk menuju PON prestasi. Kan masalah baru pelatih, baru Pak Beni ketahui dan masyarakat bahwa Sulawesi Utara membangga karena setiap cabang-cabang olahraga itu kami memiliki atlet-atlet berlisensi nasional bahkan internasional. Seperti atlet gulat kemarin bahwa lisensinya adalah lisensi nasional, atlet mantan pelatnas dan pelatih pelatnas. Jadi ke-7 cabang olahraga ini kami tidak ragukan lagi dari kredibilitas dari lisensi yang mereka miliki sampai saat ini. Oke, nah terkait pertanyaan Pak Benijo ini terkait masalah anggaran, sebenarnya ini persoalan klasik. Ini bertahun-tahun ini, maksudnya terkait persiapan, kalau berbicara mengenai event dan sebagainya, ujung-ujungnya doi dong bilang ini, UUD ini. Dan itu mungkin yang dirasakan oleh Ketua Pemprov Gulat kita pada pagi hari ini, Ibu Nova Lopati. Namun meski demikian, di tengah keterbatasan katakanlah mungkin, atau mungkin katakanlah dukungan yang memang masih terbatas ini, namun masih mau untuk berusaha bagaimana kemudian Gulat ini bisa katakanlah kembali bangkit setelah 25 tahun vakum ya. Artinya itu memang jadi tantangan tersendiri. Dan kalau kita tadi sudah membahas terkait target ini, Gulat nanti di PON bela diri nanti, tadi juga sudah berbicara kesiapan juga. Nah sekarang mungkin apa yang katakanlah yang harus ditambah-tambah lagi ini, Ibu Nova ini, agar supaya memang atlet-atlet ini memang bisa bertanding tanpa mungkin ada beban, tanpa mungkin ada di satu sisi yang memang diberi target yang tinggi namun ditopang justru yang ya biasa-biasa ini. Seperti apa mungkin bisa dijelaskan ini? Ya, kalau untuk persiapan mungkin karena mau dibilang mendadak, Kang, ini kegiatan ini yang pasti ya karena seperti yang tadi saya bilang, yang tadinya Gulat itu tidak dianggarkan tahun ini, makanya saya berterima kasih kepada pengurus KONI, juga kepada Dispora Provinsi yang sudah mengakomodir Gulat
untuk kegiatan tahun 2026 yang tadinya tidak ada. Oke. Makanya kami setelah kami diberi kesempatan walaupun untuk satu orang atlet, tapi kami berusaha. Makanya dibilang kalau pingin jadi pengurus ketua, apalagi ketua, ya bagaimana caranya Bebannya supaya besar sebenarnya. supaya ini atlet yang sementara latihan ini ya berusaha juga. Orang sebagai pengurus berusaha juga harus diikut sertakan. Oke, baik. Nah, kalau tadi mungkin tadi berbicara, mungkin saya ke Bung Richard dulu ini. Ada target-target khusus tidak sih sebenarnya dari 7 cabur ini? Ya, Karena memang setahu saya juga ini juga nanti Gulat juga kan kalau tidak salah kan di Porprov ada juga ya? Untuk Porprov Porprov tahun ini tahun belum ini? ada. Oh, belum ada ya? Karena ya. bukan kami terlambat. Terlambat Oke. untuk karena Porpor sudah THB-nya sudah jalan. Berarti nanti juga agak jauh juga nanti untuk persiapan ke Prapon ya Iya, berarti ya? siap. Tinggal sebenarnya bagaimana dari pengurus untuk bagaimana atlet-atlet ini supaya tetap terjaga staminanya, kualitasnya, skill dan sebagainya itu. Karena kan 2028 ya, Prapon 2027. Jika dibandingkan dengan mungkin cabur-cabur lain itu akan ada Porprov, ya kan? Nah itu tadi berbicara kesiapan-kesiapanan, tapi apapun itu ya pada dasarnya siap sebenarnya untuk ke PON Bela Diri Kudus ini. Nah saya ke Bung Richard ini. Tadi kan yang kalau berbicara target-target medali, ada tidak target khusus berapa capaian medali yang nantinya bisa diraih ini? Minimal sulut masuk 3 besar misalnya atau 5 besar atau seperti apa ini Bung Richard? Bicara target memang seperti kemarin, seperti yang pada saat acara pelepasan Pekan Olahraga Korpri kemarin, selalu Pak Gubernur kita, Pak YSK selalu memberikan motivasi. Kami sangat memberikan apresiasi pada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Kadispora. Pak Gubernur selalu bilang bahwa mewakili Sulut itu harus siap. Oke. Harus siap dari segi mental dan lain sebagainya. Berikan yang terbaik. Kami percaya Pak Gubernur akan melihat bagaimana perjuangan dari duta-duta olahraga Sulawesi Utara yang memberikan harum untuk Sulawesi Utara di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti yang kemarin Pak Gubernur juga menjanjikan, bukan menjanjikan pada saat Bapak Gubernur, pada saat kita pelepasan launching Porprov kemarin, Pak Gubernur ngomong bahwa untuk PON ke depan atlet peraih medali akan diberikan penghargaan berupa rumah. Oke. Ya, kita berikan apresiasi lagi pada Pak Gubernur. Dan untuk target untuk PON Bela Diri ini, kalau kita ada 12 atlet minimal 1 atlet 1 medali emas. Tetapi itu bukan gampang rekan Kelvin, karena tidak sebalan balik ke tangan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Sulawesi Utara yang kita ketahui bahwa yang sangat berprestasi di Sulawesi Utara tanpa mengesampingkan cabang-cabang olahraga yang lain, bahwa cabang olahraga bela diri adalah salah satu cabang olahraga prioritas yang ada di Sulawesi Utara, yang atletnya adalah sangat berbicara di tingkat nasional bahkan internasional. Bahkan kita ketahui bahwa semua cabang olahraga bela diri yang ketujuh ini, prestasi dari ketujuh cabang olahraga ini sudah berbicara di nasional. Oke, baik. Jadi kami sebagai pengurus KONI yang notabene sebagai mantan atlet bela diri sangat yakin Sulawesi Utara khusus ketujuh cabang olahraga ini bisa memberikan yang terbaik di PON Kudus ini. Oke, nah kalau berbicara persaingan ini atau katakanlah lawan yang paling berat ini Bung Richard, mungkin sudah riset ini daerah-daerah mana ini yang mungkin menjadi saingan dari 7 cabur yang nantinya akan diikuti ini, atau mungkin setiap cabur ini berbeda ya misalnya? Ya, berbicara itu berarti kalau kami sebagai mantan atlet juga dan pengurus KONI, kita punya data. Kita juga punya tugas di PON nanti, di PON Bela Diri ini kita telah membagi job description masing-masing. Misalnya cabang olahraga gulat. Gulat itu misalnya di satu kelas itu ada 10 atlet. Misal 10 atlet, orang atlet bertanding, Nova punya atlet, Ibu Ketua bertanding di kelas, misalnya kelas apa Bu Nova ikut? Bebas. Kelas bebas. Pada saat dia bertanding dia menang, tapi dia pelawan berikut, misalnya dia Jawa Tengah. Kami sebagai dari tim monitoring dan evaluasi kami tidak bisa memantau ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, fisiknya bagaimana. Jadi kami harus memantau. Tapi berbicara basic dan atlet sebagainya, sekali lagi tentu dapat dilihat dari data yang ada seluruh atlet yang ada di Indonesia. Kami memiliki data itu. Oke. Baik, tanpa terasa memang pendengar, masyarakat, pemirsa juga RRI kita pada pagi hari ini kita sudah ada di
ujung dialog kita pada pagi hari ini. Nah mungkin sedikit saja Ibu Nova ini mungkin apa yang tapi sebelum saya ke closing statement, saya ingin bertanya daerah mana Bu yang menjadi saingan sulut untuk gulat ini? Untuk Supaya membaku banting kurtobat dorong bilang ini. ini memang kalau melihat peta kekuatan, Betul. Iya. memang ada beberapa. Namanya juga ini olahraga Olimpik. Betul. Ini makanya di setiap daerah itu memang persiapan untuk gulat dalam pertandingan mungkin sudah cukup panjang. Mungkin hanya Sulawesi Utara yang karena notabene memang baru pertama kali, dan untuk ketiga atlet ini pertama kalinya mereka untuk turun dalam Event nasional ini. Event nasional untuk gulat. Tapi makanya saya bilang tadi kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertanding lebih baik nanti di PON bela diri, karena memang kalau untuk saingan ada di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan DKI. Itu memang atlet nasional itu ya Bu. Itu memang apalagi Kaltim. Itu Jadi memang 2028 mungkin ke depan nanti Sulawesi Utara ditakuti di gulat nanti. Amin. Baik, luar biasa. Harapannya terakhir ini, Bu Nova, untuk olahraga gulat itu sendiri ke depannya ini. Ya, harapan kami untuk olahraga gulat ke depan, kiranya pengurus KONI ataupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kiranya dapat membantu kami organisasi gulat minimal tempat latihan, matras. Itu saja, karena kalau untuk gulat memang nyandak terlalu banyak DP embel-embel. Baik. Matras aja 12x12 itu ya. 12x12 aja itu sudah cukup. Baik. Taruh di lapangan ya. Iya. Baik. Bung Richard, sebagai wakil ketua kontingen, apa yang menjadi harapan? Sebagai salah satu official yang akan mengikuti Pekan Olahraga PON Bela Diri pada tanggal 11 nanti, upacara pembukaan pada tanggal 10. Dari ketujuh cabang olahraga itu notabene semua adalah mantan-mantan atlet yang berlaga di PON kemarin, yang notabene adalah peraih-peraih medali. Seperti di cabang olahraga karate juga ada peraih medali perak dan perunggu. Di sini juga kita ada salah satu pegawai RRI dan juga sebagai senpai Nanda. Ya, Nanda sebagai salah satu pengurus juga senpai. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa mari kita dukung dan memberikan support lewat doa kepada kontingen Sulawesi Utara, PON Bela Diri Sulawesi Utara yang akan berlaga nanti di PON Bela Diri di Kudus nanti. Kita harapkan atlet-atlet kita bisa berprestasi di ajang nasional di tahun 2025 ini. Baik. Terima kasih Bung Richard. Terima kasih Bu Nova Lopati, Ketua Pemprov Gulat Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian, pendengar, pemirsa, dialog sulut bicara kita pada pagi hari ini dengan topik target sulut di PON Bela Diri Kudus berakhir. Untuk itu saya yang bertugas Calvin Wisang undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Penanggung jawab dialog Kepala LPP RRI Manado Bapak Dr. Anes Ashari Barewan mengucapkan terima kasih. Sampai kita jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih, salam olahraga. Jaya! Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.